Assalamualaikum, saya Rois, robot Islami. Assalamualaikum, saya Aisyah. Hari ini kita akan berpetualang menuju zaman Bani Abbasiyah. Wah, keren. Ayo, aku penasaran banget. Let's go! Yuhu. Kawan-kawan, silakan perhatikan roadmap ini ya. Wah, ternyata Bani Abbasiyah masih kerabat Rasulullah ya. Nah, kita bisa melihat silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memiliki 3 putra, yakni Abu Talib, Abdullah, dan juga Abbas. Abu Talib memiliki keturunan bernama Ali, Abdullah memiliki keturunan bernama Muhammad SAW, serta sebagaimana yang kawan-kawan lihat di sini, Abbas dan keturunannya nanti adalah pendiri atau silsilah Bani Abbasiyah, yang berarti bahwa Abbas dan keturunannya merupakan kerabat jauh daripada Rasulullah SAW. Wah, sip, faham Rois. Lalu, bagaimana mereka menciptakan gerakan Bani Abbasiyah? Nah, untuk itu kita lanjut ke perjalanan kita selanjutnya. Meluncur menuju pemberhentian kedua, latar belakang Abbasiyah. Latar belakang gerakan Abbasiyah dimulai dengan terbunuhnya Husain bin Ali oleh Yazid bin yang membuat marah keluarga Rasulullah, terutama Ali bin Abdullah, yakni adalah anak dari Abbas paman Rasulullah. Maka dari itu, Ali membuat gerakan yang bernama Gerakan Bani Abbasiyah dalam gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah sendiri adalah gerakan diam-diam yang tidak diketahui oleh pemerintahan Bani Umayyah, sehingga gerakan Abbasiyah dapat menghancurkan Bani Umayyah pada saat yang tepat. Pada intinya, yakni latar belakang didirikan gerakan Bani Abbasiyah adalah dendam atas terbunuhnya Husain bin Ali oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid sendiri merupakan keturunan daripada Muawiyah, khalifah pertama yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Gas, next ke masa akhir Bani Umayyah. Masa akhir Bani Umayyah memiliki 2 faktor, internal dan juga eksternal. Faktor internal, perebutan kekuasaan, sikap hidup mewah dan lalai dalam kepemimpinan, konflik antar suku, serta tidak dilatih sistem pemerintahan khalifah, dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni pemberontakan dari kaum Mawali, dan juga munculnya kekuasaan-kekuasaan baru dan konflik politik yang terus-menerus sehingga mengakibatkan Bani Umayyah runtuh. Dan setelah Bani Umayyah runtuh, maka Bani Abbasiyah berhasil mendirikan kerajaan. Oke, karena dinasti Abbasiyah telah berdiri, mari kita lanjut ke Islamic Golden Age. Wah, apa itu Islamic Golden Age? Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait Al-Hikmah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masa dinasti Abbasiyah. Tahukah kamu bahwa zaman kajian Islam terlihat lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dinasti Abbasiyah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang-pedagang sampai ke seluruh penjuru.
Saat pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antarumat. Di antara khalifah di dinasti Abbasiyah yang paling menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, dinasti Abbasiyah mungkin tidak bisa segemilang saat ini. Tiga, salah satu penyebab kejayaan umat Islam adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain seperti ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional. Karena letaknya di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antara yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivis ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, hiasan, sutra, kaca, emas, benih gajah, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek perkembangan iptek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Lalu interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang. Umat Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Iraq dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibu Ibnu Sina, seorang polimergit jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanon Al-Tib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal bersama ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat, namun selain dia, masih banyak ilmuwan hebat lainnya dari dinasti Abbasiyah. Sungguh keren kan masa Islamic Golden Age? Iya, keren banget. Selanjutnya kita kemana nih, Rois? Selanjutnya kita ke masa keruntuhan Bani Abbasiyah. Wah, seru tapi sedih. Kira-kira apa ya yang menyebabkan runtuh? Mari menuju masa keruntuhan Bani Abbasiyah. Abbasiyah pernah menjadi kekhalifahan terbesar dan terkuat, menguasai wilayah dari Spanyol hingga India. Namun, apa yang menyebabkan keruntuhan kekhalifahan yang begitu megah ini? Salah satu penyebab utama adalah kemewahan dan korupsi di kalangan elit. Para khalifah terbuai oleh kemegahan, melupakan tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Selain itu, dinasti ini mulai bergantung pada pasukan bayaran asing yang sering memberontak dan memperlemah kekuatan militer kekhalifahan. Invasi Mongol pada 1258 menghantam Fars Baghdad, ibu kota Abbasiyah, yang menandai akhir kehancuran dinasti ini.
Di sisi lain wilayah-wilayah kekhalifahan mulai terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil, membuat Abbasiyah kehilangan kekuasaan pusatnya. Korupsi, konflik internal dan serangan Mongol menjadi faktor keruntuhan Abbasiyah. Gimana Aisyah? Seru hari ini? Seru banget. Makasih ya Rois, aku jadi tahu tentang Bani Abbasiyah. Sama-sama Aisyah, senang banget kalau kamu senang. Next time kita jalan lagi ya. Siap, insya Allah. Asik.